Baiklah, saya akan bacakan materi nomor 1, itu pengertian revolusi hijau. Revolusi hijau sering dikenal dengan revolusi agraria, yaitu suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tujuan revolusi hijau adalah meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen bibit unggul. Adapun latar belakang munculnya revolusi hijau adalah sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya lahan pertanian akibat PD1 dan PD2. Yang kedua, pertambahan penduduk meningkat sehingga kebutuhan pangan juga meningkat. Yang ketiga, adanya lahan tidur. Yang keempat, upaya peningkatan produksi pangan. Gagasan tentang revolusi hijau bermula dari hasil penelitian dan tulisan Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa kemiskinan dan kemelaratan adalah masalah yang dihadapi penduduk dengan meningkatkan produksi pertanian. Pertumbuhan penduduk sangat cepat dihitung dengan deret ukur 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, dan seterusnya. Sedangkan peningkatan produksi pertanian dihitung dengan deret hitung 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Pengaruh tulisan Robert Malthus tersebut yaitu yang pertama, gerakan pengendalian pertumbuhan penduduk dengan cara pengontrolan jumlah kelahiran. Yang kedua, gerak usaha mencari dan meneliti bibit unggul dalam bidang pertanian. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu perkembangan revolusi hijau. Revolusi hijau dimulai pada saat berakhirnya Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan hancurnya lahan pertanian. Oleh karenanya, terdapat 4 upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan produktivitas hasil pertanian. Yang pertama, pembukaan areal pertanian dengan pengolahan tanah. Selanjutnya, mekanisme penggunaan alat-alat pertanian modern seperti penggunaan mesin bajak dan mesin penggilingan. Yang ketiga, penggunaan pupuk-pupuk baru. Dan yang terakhir, penggunaan metode yang tepat dalam pemberantasan hama, misalnya penggunaan penyemprot hama dan penggunaan pestisida terhadap tanaman. Baiklah, materi selanjutnya tentang pelaksanaan penerapan revolusi hijau. Pemerintah memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani. Kegiatan pemasaran hasil produksi pertanian berjalan dengan lancar sehingga bisa seiring perkembangan teknologi dan komunikasi yang berkembang pada saat ini. Tumbuhan yang ditanam terspesialisasi atau dikenal dengan monokultur, yaitu menanami lahan dengan satu jenis tumbuhan saja. Pengembangan teknik kultur jaringan untuk memperoleh bibit unggul yang diharapkan yang tahan terhadap serangan penyakit dan hanya cocok ditanam di lahan tertentu saja. Petani menggunakan bibit padi hasil pengembangan Institut Penelitian Padi Internasional atau disebut juga dengan IRRI yang bekerja sama dengan pemerintahan. Bibit padi unggul tersebut lebih dikenal dengan bibit IR atau disebut juga dengan International Rice. Materi selanjutnya yaitu dampak adanya revolusi hijau dengan 2 pokok pembahasan. Yang pertama adalah keuntungan revolusi hijau. Adapun keuntungan dari adanya revolusi hijau adalah berikut ini. Yang pertama, ditemukannya berbagai jenis tanaman dan biji-bijian atau varietas unggul. Yang kedua, meningkatkan produksi pertanian yang mendapatkan mengatasi pangan. Yang ketiga, pendapatan petani meningkat yang berarti meningkatnya kesejahteraan petani. Tahun 1988, Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO karena berhasil dalam swasembada pangan. Nah, materi selanjutnya atau pokok pembahasan yang kedua adalah kelemahan dari revolusi hijau. Sedangkan kelemahan dari revolusi hijau adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menghabiskan dana yang besar untuk penelitian. Yang kedua, menurunnya daya produksi tanah karena terus ditanami terus-menerus.
Yang ketiga, polusi tanah dan air akibat penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Yang keempat, dengan mekanisasi pertanian mengakibatkan tenaga manusia digantikan dengan mesin. Jadi selanjutnya tentang hubungan revolusi hijau dengan kebutuhan pangan di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada peningkatan produksi pangan. Tujuan utama revolusi hijau adalah meningkatkan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang terus bertambah. Di Indonesia, program ini berhasil meningkatkan produksi beras secara signifikan sehingga negara kita mampu mencapai swasembada beras pada periode 1980-an. Lalu yang kedua ada penggunaan varietas unggul. Revolusi hijau memperkenalkan varietas tanaman unggul yang memiliki produktivitas tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki masa panen yang lebih singkat. Hal ini memungkinkan petani untuk menghasilkan panen yang lebih banyak dalam waktu singkat. Lalu yang ketiga itu ada penerapan teknologi modern, seperti penggunaan pupuk buatan, pestisida, dan mesin pertanian menjadi ciri khas revolusi hijau. Teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi tenaga kerja manual. Lalu yang keempat, perkembangan infrastruktur, seperti pembangunan irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil pertanian juga menjadi upaya untuk mendukung revolusi hijau. Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendistribusikan hasil pertanian ke seluruh wilayah.